Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak semuanya? Hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Hida. Hari ini kita akan belajar tema 3 sub 2 Bahasa Indonesia dan IPA. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia yaitu 3.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk kompetensi dasar IPA 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Dan 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Setelah belajar nanti, kalian diharapkan bisa menggali informasi dari teks eksplanasi dan mencari kalimat efektif dan tidak efektif dengan benar. Dan setelah mengamati demonstrasi rangkaian seri dan paralel, kalian diharapkan bisa membedakan rangkaian seri dan paralel dengan benar. Hari ini kita akan belajar kalimat efektif dan tidak efektif dan rangkaian seri dan paralel. Nah anak-anak, kalian sudah siap belajar bukan? Sebelum belajar, silahkan disiapkan semua alat-alat tulis kalian dan kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, yuk simak video berikut ini. Ada papan dada, gunting, kemudian kabel, ada fitting, tempat dudukan lampu, kemudian ada saklar, baterai, dan juga dudukan baterai, isolasi sebagai isolatornya. Nah anak-anak, seru bukan? Mudah pembuatannya. Kalian bisa mencoba sendiri di rumah supaya kalian bisa memahami lebih jauh. Sekarang yuk kita pelajari tentang detailnya rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang komponen penyusunnya disusun secara berderet. Hanya ada satu jalur aliran listrik dan tidak memiliki cabang. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau memiliki cabang. Sekarang, terdapat perbedaan rangkaian seri dan paralel.
Dari cara menyusun komponennya, seri itu nyala lampunya lebih terang, paralel redup. Penggunaan kabel dan saklar, seri hemat kabel dan hemat saklar, kalau paralel boros kabel dan boros saklar. Dari kontinuitas masing-masing komponen listrik, kalau seri satu mati, satunya juga ikut mati. Paralel satu mati, yang lain tetap menyala. Nah, kalau untuk kondisi komponen listriknya, seri berpijar tidak sama terang, berbeda dengan dari masing-masing lampu. Kalau paralel, semuanya berpijarnya sama terang. Hambatan total pada rangkaian seri lebih besar dibandingkan hambatan total pada rangkaian paralel. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik, lengkap dengan ejaan yang disempurnakan dengan IYD dan memiliki tanda baca yang baik. Ciri kalimat efektif, kalimatnya lugas, struktur kalimatnya berurutan dan logis, serta kalimatnya hemat tidak boros. Contoh kalimat efektif yang sifatnya lugas. 1. Kalimat efektifnya, tamu-tamu duduk di kursi, atau para tamu duduk di kursi. Kalimat tidak efektifnya, para tamu-tamu duduk di kursi. Keterangan kata para menunjukkan banyaknya tamu, kata tamu-tamu menunjukkan banyaknya tamu juga. Nah, di sini kalau menggunakan para tamu-tamu berarti menggunakan dua kalimat yang maknanya sama, jadi mengandung kalimat tidak efektif. Contoh kalimat efektif yang sifatnya urut dan logis. 1. Kalimat efektifnya, lampu antik milik kakek itu dijual dengan harga yang murah. Kalimat tidak efektifnya, lampu kakek yang antik itu dijual harga yang murah. Keterangannya di sini ada dua makna, lampu yang antik atau kakek yang antik. Ciri ketiga yaitu kalimat efektif sifatnya hemat. Yang dimaksud hemat yang seperti apa? 1. Contoh kalimat efektifnya, pemberian hadiah dapat berupa piala dan sertifikat penghargaan. Kalimat tidak efektifnya, pemberian hadiah dapat berupa piala dan sertifikat penghargaan. Keterangannya, kata pemberian dan kata diberikan memiliki arti yang sama. Nah, di sini terjadi pemborosan kata. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat. Ketidakhematannya meliputi penggunaan kata yang maknanya sama, menggunakan dua konjungsi atau kata sambung yang semakna. 3. Menggunakan subjek atau pelaku yang berlebihan. Dan yang keempat, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Berikut dipelajari contoh masing-masing ketidakhematan. Contoh kalimat tidak baku yang nomor 1, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Contohnya, tas ini merupakan adalah tas kesukaan Tino. Ada merupakan dan adalah, katanya maknanya sama. Contoh yang kedua, penggunaan kata yang sama bersama maknanya. Contoh, pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Para dan pejabat-pejabat itu maknanya sama. Yang ketiga, penggunaan dua kata hubung atau kata sambung yang semakna. Contoh, meskipun sakit, namun itu tetap pergi ke sekolah. Meskipun dan namun memiliki dua kata hubung yang sama maknanya. Contoh keempat yaitu penggunaan subjek yang berlebihan. Contohnya,
Saya berdoa sebelum saya makan. Sebenarnya cukup dengan saya berdoa sebelum makan. Jadi saya digunakan berulang-ulang seperti ini. Yang dimaksud kata yang tidak hemat, sehingga masuk kalimat tidak baku. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, kalian nanti setelah melihat demonstrasinya Ustadzah, kalian tuliskan perbedaan rangkaian seri dan paralel ya, yang format tabelnya ada di bawah. Untuk tugas kedua, kalian silahkan mengerjakan tabel tentang kalimat efektif yang benar pada halaman 76 buku paket ya. Selamat mengerjakan. Kumpulkan tugas kalian melalui KI 4 e-learning. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mudah dipahami ya. Kerjakan tugasnya dengan baik-baik. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.